الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام للمؤمنين وشهر فيه نطهر أجسادنا وقلوبنا من المعاصي والآثام. الحمد لله الذي أمات وأحيا وأوجد وأفنى وأسعد وأشقى وأضحك وأبكى وأفقر وأغنى وخلق الإنسان من نطفة تمنى. أشهد أن لا إله إلا الله الذي لا يفنى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السائق إلى الجنة التي تخلد وتبقى. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ربنا لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض وما فيهن. أنت الحق ولقاؤك حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، والأنبياء حق، والقرآن حق، والساعة حق، والجنة حق، والنار حق. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. Jamaah rahimakumullah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan melimpahkan kepada kita nikmat dalam keseharian dan kehidupan kita. Allah beri kita nikmat iman dan ketakwaan sehingga sampai kita ke tempat ini duduk bersempuh dan menyempatkan waktu. Allah beri juga kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan nikmatnya berkah buat kita dan Allah mewafatkan kita husnul khatimah. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Kemarin dalam bulan ini tentunya kita mendapatkan ada seorang tokoh di negeri ini yang mengatakan tidak perlunya mengajarkan ajaran akidah dan syariat, khususnya di tempat-tempat fakultas yang umum. Hanya boleh disampaikan akidah ini dalam fakultas usuluddin, syariah, dan fakultas-fakultas yang bersifat agama. Oleh karena itu, menyikapi ini dan apa urgensinya akidah ini, maka khatib akan mengambil sebuah tema ketika akidah rapuh. Jamaah rahimakumullah, akidah adalah termasuk otak dan sumsum agama. Ibarat rukun manusia itu ada dua, ada badan, ada kepala. Ada badan, tidak ada kepala, orang tidak mengatakan itu orang, mungkin setan. Atau ada kepala, tidak ada badan, maka orang juga akan mengatakan setan atau jin atau makhluk lainnya. Oleh sebab itu, akidah dalam agama kita ini penentu terhadap nasib agama kita dan nasib kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan apa efeknya jika seseorang runtuh dan rusak akidahnya, maka khatib akan menyampaikan urgensi akidah. Pertama, saudara jemaah, akidah itu adalah menentukan kita masuk surga atau tidak. Jika seseorang rusak akidahnya, walaupun banyak ibadahnya, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika hadis ini kualitasnya, validitasnya hasan. Bagus, hadisnya baik. Satu ketika nanti kata Nabi, ada orang dihadapkan di padang mahsyar di hadapan Allah. Buat maksiat, tidak rajin beribadah dan suka melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepadanya, dia sudah mendapatkan vonis ke neraka
Dia sudah sadar, lalu dia menundukkan kepalanya. Kata Allah, coba engkau ingat, adakah kebaikanmu? Tidak ada ya Allah. Coba engkau ingat. Sebelumnya begini, sebelum cerita itu Allah bertanya, dia mempunyai catatan kebaikan dan keburukan. Catatan keburukan dia itu 99 catatan. Tinggi dan panjangnya sejauh mata memandang. Sementara kebaikannya tidak ada. Keburukannya banyak, kebaikannya nyaris tidak ada, tidak terhitung. Lalu apa terjadi? Orang itu pun sudah pasrah. Kata Allah, coba engkau ingat apa kebaikanmu. Dia tidak mengingat, bahkan dia bermaksiat kepada Allah, sangat rajin sekali. Lalu Allah meletakkan, nanti ini cerita namanya Sahibul Bitaqah, pemilik satu kartu. Ditaruh dari lempengan satu kartu itu. Di lempengan kebaikan, tiba-tiba 99 catatan keburukan itu terangkat ke atas. Satu kartu itu memberatkan kitab raksasa itu. Orang itu terkejut, ya Allah, apa ini? Kenapa berat sekali? Coba engkau buka, kata Allah. Engkau buka. Begitu dibukanya, maka ada ucapan kalimat di situ, la ilaha illallah. Apa maksudnya? Engkau tidak beribadah kepadaku, bahkan berbuat maksiat kepadaku, tapi engkau tidak pernah menyekutukanku, kata Allah. Jangan salah tangkap terhadap hadis ini. Nanti ada orang, saya buat dosa saja, yang penting saya tidak. Ya, kita harus melihat rahmat Allah dan menunjukkan bagaimana fungsi akidah itu. Lalu Allah masukkan orang itu ke surga. Makanya akidah dalam agama, merusak agama. Dengan kita merusak akidah kita, maka terancam kita tidak bisa masuk surga. Makanya innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan orang itu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, apa efeknya jika seseorang itu rusak akidahnya? Seluruh amal ibadah dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak berguna akidahnya. Tidak berguna amal solehnya. Disebabkan rusak akidahnya. Allah berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Jika kalian menyekutukan Allah, maka amal ibadahmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk anak-anaknya daripada dosa-dosa besar daripada di bawah syirik ini, mengejek agama, menghina agama, mengejek syariat. Termasuk orang-orang yang dihapuskan amal solehnya adalah orang-orang yang menistakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saudara, itulah dua hal urgensinya daripada akidah, agar seseorang bisa dia masuk surga, agar seseorang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lihat dari sisi yang lain. Apa akibatnya jika rusak akidah? Saudara, akidah itu kan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan Tuhan ini, ada dia. Dan dalam Ramadan kita lihat sekali itu, bahwa kita menghadirkan Allah dalam ibadah kita. Ada orang dia berwudu. Begitu dia berwudu, sedikit dia berkumur-kumur, dia telan air, ya, dia sedikit korupsi air. Jangankan KPK, teman sebelahnya pun tidak tahu dia korupsi air itu. Lalu kenapa dia tidak lakukan itu? Takut batal. Lalu tentu Tuhan tahu. Akan tetapi karakter puasa ini tidak terbawa ke dunia luar, hanya berhenti di ritualitas doang. Oleh sebab itu, apa efeknya jika seseorang dia tidak bagus akidahnya? Satu, rusak akhlaknya. Seseorang yang dia tidak menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari akan rusak akhlaknya. Satu ketika Abdullah bin Amr bin Umar, beliau mengadakan perjalanan. Begitu beliau berjalan, di tengah jalan kehabisan bekal. Dari titik kejauhan dia melihat ada titik bergerak. Ini dia berharap ini kumpulan kafilah. Saya berharap saya bisa mengambil air minum dan minta kepada mereka. Begitu mendekat ini titik tadi, ternyata anak kecil dengan puluhan ekor dombanya. Sedikit kecewa, tapi dia berpikir,
saya ingin minum air susu kambing aja. Sebelumnya dia ingin menguji terhadap anak kecil itu. Apakah ajaran Muhammad sampai ke tengah gurun pasir ini? Dia berkata seperti ini. Nak, saya ingin susu kambingmu. Oh, jangan tuan, ini punya majikan saya harus minta izin dahulu. Katakan saja ke majikanmu, kambingmu itu mati dimakan serigala. Selesai. Tidak mau tuan. Atau begini, katakan saja ke majikanmu bahwa kambingmu mati karena kepanasan satu ekor mati. Tidak mau tuan. Lalu beliau mengambil uang, gini, dah saya kasih kamu uang, katakan satu ekor kambingmu hilang. Begitu Abdullah mengeluarkan uangnya dan memberi kepada anak itu, tiba-tiba Abdullah terperanjat, ada ucapan anak itu yang membuat dia kaget. Apa kata anak itu? Ainallah, Tuhan kemanakan Tuhan? Memang Tuhan saya tidak melihat, tapi Tuhannya Tuhan saya kan melihat saya. Kalau beginilah masyarakat, pejabat-pejabat dari mulai level bawah ke atas, insya Allah aman negeri kita. Karena negeri kita ini pejabatnya atau orang-orangnya lebih takut kepada KPK dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia menghadirkan Allah, ada sebuah kontrol terhadap dirinya, maka dipastikan orang itu akan bertingkah laku yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seseorang dia rajin ibadah, tapi dia rajin juga mengambil uang orang, rajin dia beribadah, rajin juga dia menipu, rajin dia ibadah, rajin juga dia berdusta, karena Allah tidak dihadirkannya dalam kehidupannya. Sementara agama ini, makanya kata Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu, kata Allah, harus mampu mencegah kalian perbuatan keji dan mungkar. Berarti berhasil salatnya itu. Jika perbuatan kita, jika kita sholat rajin, tak bisa mencegah kita makan riba, menipu, berbohong, hoak, menggunjing, makan orang banyak. Berarti kita bisa pastikan gagal sholat kita itu. Saudara-saudara rahimakumullah, akhlak menjadi baik jika seseorang percaya ada Tuhan yang melihat dia itu. Makanya nasihat Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas, ihfadillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Wahai anak, hadirkan Allah, pelihara, nanti Allah akan memeliharamu. Anggap Allah itu ada, nanti Allah akan berada di depanmu. Itu pertama. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, apa efeknya jika seseorang tidak menghadirkan akidah, rusak akidahnya? Yang kedua, akan hilang rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang sudah tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berefek buruk terhadap dirinya. Sementara sikap takut ini dapat mengcover seseorang agar bertingkah laku yang baik dia dalam kehidupan sehari-harinya. Jika seseorang sudah tidak takut lagi, maka tingkah lakunya apa saja dia akan melawan, dia akan melabrak, dia akan melakukan sebuah tingkah laku yang di luar batasan. Apa sebabnya? Dia sudah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mengancam Allah, saya ingin masuk neraka saja. Ada seorang wanita berkata seperti itu. Dia tantang Tuhan. Seperti orang jahiliyah. Muhammad, jika Qur'anmu benar, anzil alaina hijaratan minas sama. Tolong katakan kepada Tuhanmu, turunkan dari langit hujan batu kepada kami. Luar biasa itu. Saudara, rahimakumullah. Efek seseorang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia tidak menghadirkan Allah, lalu dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan merusak sistem kehidupan diri dia sendiri dan merusak sistem lingkungan hidup dia kepada orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, urgensi akidah ini sangat penting. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis disahihkan Ibnu Hibban, jika bayi azan, maka lafaz apa yang pertama diucapkan? Yaitu kalimat tauhid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika bayi lahir, saudara, matanya terbuka, mulutnya menangis, tapi tidak berfungsi, hanya kupingnya yang berfungsi. Khotib pernah mengazankan bayi yang baru lahir 1 hari, masih merah. Dia menangis ketika diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu bayi itu seperti mencari suara itu.
Makanya benar kata Allah, inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, lihat Allah kedepankan pendengaran. Karena pertama kali ketika seorang bayi lahir, yang berfungsi adalah kupingnya. Maka diperintahkan dalam kitab Tarbiyatul Awad, Syekh Nasir Al-Wad, masukkan akidah dulu kepada anak-anak kita, agar dia takut kepada Allah dan baik akhlaknya dalam kehidupannya sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul basir. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala ittaqullah wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Bangunan pertama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama ini adalah bangunan akidah. 13 tahun beliau menyampaikan akidah, cuman tok akidah 13 tahun di Makkah. Tapi 10 tahun di Madinah, beliau sudah menciptakan semua hal-hal yang bersifat syariat selain akidah. Membuat pasar, membuat peleton, perang, membuat perbankan atau baitul mal, membuat masyarakat madani, memperbaiki rumah tangga, membuat ahwal syakhsiyah dan lain-lain sebagainya. 10 tahun itu semua lengkap, tapi akidah perlu 13 tahun. Dan Nabi dan seluruh para Nabi, Allah jelaskan di Al-Quran, wa ma arsalnaka mir rasulin illa nuhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak utus para Nabi, kata Allah, kecuali menyampaikan tiada Tuhan selain Allah. Allah tak terlalu penting alam ini dibenerin. Allah tidak begitu terlalu open jika kita alam ini kita bangun, kita makmurkan dunia ini. Kalau kita merusak akidah kita, merusak Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pentingkan. Oleh sebab itu, dalam kepemimpinan juga Allah pun menyuruh kita agar mencari pemimpin yang muslim. Apa sebabnya? Karena jika kita memilih pemimpin di luar agama kita, kita telah memilih pemimpin yang sudah tidak ada lagi jatah surganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan akidah ini semakin kuat kita, semakin bagus akhlak kita, semakin baik tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والطاعون والأسقام والأمراض والفيروس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا مجيب السائلين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر.